Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inilah salah satu yang bikin saya senang banget kalau ngisi majelis taklim. Nggak peduli sudah berapa lama ikutan majelis taklim, nggak peduli usia berapapun, tetap aja masih semangat. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan bahkan setiap jengkal semangatnya itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pagi hari ini saya diberikan amanah untuk sharing-sharing tentang mengoptimalkan sisa usia agar bisa bahagia di dunia dan di surga. Saya bilangnya itu sharing-sharing, gak berani saya bilangnya materi, karena tidak seperti iklan yang tadi disampaikan sebutannya ustazah ya. Saya mah jauh dari kapasitas seorang ustazah. Tadi disampaikan S1-nya juga di New Zealand, ngambil Bachelor of Commerce. Gak ada kaitannya dengan ilmu fikih atau ilmu akidah atau ilmu tentang akhlak. S2-nya kemudian juga ngambilnya Master of Business di Monash University di Melbourne. Gak ada kaitannya juga dengan akidah, akhlak dan seterusnya. Tapi ternyata begitulah kita sebagai kaum muslimin ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Masing-masing dari kita memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan nasihat dan juga menerima nasihat. Ketika berbicara tentang mengoptimalkan sisa usia, emang berapa sih usia berapa yang disebut sebagai sisa usia? Kalau sudah umur 60 tahun baru kita membahas ini. Kalau sudah usia 50 tahun kah? 40 tahun kah? Baru kemudian membahas sisa usia kita. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu saya sama suami lagi rapat. Usia kami waktu itu ya masih 33 dan suami 34. Membicarakan tentang life plan, rencana hidup. Terus saya bilang, oh ya kalau gitu kita bikin rencana hidup 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan seterusnya. Kata suami, kita mulai dari yang paling dekat dulu Mi, katanya. Apa itu rencana jangka pendeknya? Apakah seminggu lagi? Besok atau apa? Kata suami, mempersiapkan kematian. Ketika berbicara tentang mengoptimalkan sisa usia, itu bukan hanya untuk orang yang sudah 70, 60, atau kalau misalnya usia panjang kayak kemarin ya, Elizabeth II sampai 96 tahun, bukan hanya tentang itu. Bahkan ini kemudian juga untuk yang usianya 20 tahun, 30 tahun. Yang ngerasa usia mungkin masih panjang, siapa yang tahu? Tapi kadang-kadang manusia lupa bahwa kemudian akan ada yang memutus segala harapan, segala angan-angan, segala cita-cita, yaitu ajal yang datangnya itu bisa kapan saja. Nabi SAW pernah sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu membuat garis persegi 4, dibikin garis segi 4. Lalu kemudian dari dalamnya menggaris garis tengah sampai dengan keluar. Kemudian dibikin lagi garis yang pendek-pendek. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah ini? Para sahabat kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah manusia ceritanya ya, yang berada di garis tengah. Sementara garis-garis yang berada di sisinya adalah rintangan-rintangan, ujian-ujian, yang itu nanti memang akan silih berganti. Makanya kalau ada orang mau hidup tanpa ujian, itu orang lagi berhayal. Hakikat dari kehidupan akan selalu ada ujiannya. Lalu kemudian ya, jika ia berbuat salah maka ia akan terkena garis ini. Adapun garis segi 4 yang mengitarinya adalah ajal yang mengelilinginya, dan garis yang berada di luar adalah cita-citanya. Adalah sebuah keniscayaan yang namanya manusia itu butuh adanya harapan. Maka Allah berikan di dalam hati manusia punya cita-cita. Ada yang cita-citanya itu kemudian ingin jadi ini, ingin jadi itu. Mungkin ada yang cita-citanya sekarang masih tentang keluarganya sendiri, pengen segera punya rumah, pengen segera punya kendaraan. Ada yang cita-citanya tentang anaknya, pengen ngelihat anaknya masuk kuliah, pengen ngelihat anaknya wisuda, pengen ngelihat anaknya nikah.
Ada yang cita-citanya pengen punya cucu, nungguin punya cucu, pengen ini, pengen itu, pengen haji, pengen umroh dan seterusnya. Itulah cita-cita, contoh sebagian dari cita-cita kita di kehidupan dunia. Tapi semua dari cita-cita itu akan diputus dengan ajal. Maka apa yang tersisa? Yang tersisa setelah kematian tinggallah amal-amal saleh. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa. Enggak disebutkan usia berapa? Enggak disebutkan secantik apa? Tidak disebutkan dari keturunan apa? Kedudukan apa? Segimana hartanya, tidak. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Artinya, gak peduli apapun pencapaian kita di dunia, berapapun usia yang Allah karuniakan kepada kita, semuanya akan hilang, diputus dengan kematian. Yang kemudian kata Allah yang artinya, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Tinggallah kemudian amal-amalnya yang nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Ada dua golongan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maka di dalam ayat ini dan juga di dalam hadis yang tadi, kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kehidupan yang hanya sementara. Dan juga tentang hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Berapa banyak Bu Ibu, kalau kita pergi keluar dari masjid sini, kita bertemu dengan masyarakat umum. Sebentar lagi kita Ramadan, sebentar lagi Lebaran, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan karib kerabat. Apa sih tolak ukur kemenangan yang biasanya diukur oleh masyarakat luar? Yang menang itu kalau bisa cantik, awet muda, walaupun usia sudah sekian-sekian. Makanya trik kalau Lebaran, kalau mau menyenangkan hati orang, ketemu sama tante, ketemu sama om, ketemu sama ponakan, umur berapa sekarang, sekian-sekian, oh Masya Allah nggak nyangka kelihatannya masih lebih muda. Itu tipsnya. Karena menurut orang ada sebagian yang sukses itu kalau dia bisa terus awet muda. Ada juga yang mengukur standar sukses itu dengan harta. Tuh. Dulu waktu kecil saya ngelihat masih lari-lari di depan rumah, sekarang tuh udah jadi orang sukses. Udah rumahnya tuh, meni gede rumahnya. Mobilnya teh sampai nggak muat tuh di garasi. Suaminya, dengar ngebut suaminya. Di mana-mana ya ditemukan. Di warung, di arisan, kadang-kadang di pengajian juga ya. Yang diomongin tuh, toh sukses. Apa standarnya? Harta, kedudukan. Maka kemudian begitu banyak manusia menghabiskan waktunya, gak peduli 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Yang difikirkan apa? Apalagi yang bisa saya capai di dunia ini supaya aku bisa membanggakannya di hadapan orang lain. Saya nggak tahu masih ada yang usia 20-an atau enggak di sini ya. Ada yang usia 20-an di sini? Masih ada, Masya Allah. Yang 20-an mungkin di kampus, pengen cepet-cepet lulus. Supaya apa? Biar bisa upload di Instagram pakai toga. Alhamdulillah, perasaan belajar biasa-biasa aja, tapi Masya Allah lulus cepet. Yang udah lulus ya, begitu dapat kerjaan, masuk kantor, rapat, meeting, foto, ceklek, duh capek nih meeting terus. Yang nikah muda usia 25, 26, 27 ya, mentang-mentang udah nikah tiap sebentar upload sama suami, couple time, quality time ya. Yang udah 30-an ya, pamerin anak,
anakku udah bisa makan, alhamdulillah. Aduh, anakku udah bisa 3 bahasa, 7 bahasa, masya Allah, tabarakallah. Ya. Tulisannya masya Allah, tabarakallah, tapi di dalam hatinya, lihat nih anak gua, lihat nih anak gua. Yang udah punya rumah, ya, fotonya cuma diri dia, tapi yang difoto rumah segede gaban. Buat nunjukin ini loh yang gua punya. Mau foto di depan kendaraan, foto jalan-jalan, diliatin kalau di bisnis kelas, lagi di pesawat bisnis kelas, diliatin tuh semuanya. Capek dalam perjalanan, begitulah perjalanan dalam kehidupan. Tapi yang mau ditunjukin bisnis kelas, lihat nggak nih bisnis kelas? Begitu udah punya cucu yang dipamerin cucunya. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad, kata Allah. Saling berlomba-lomba, saling berbangga-bangga terhadap harta, anak, cucu, kedudukan. Tapi apa yang Allah ingatkan di dalam ayat ini dan di dalam hadis tadi yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, semuanya akan dipotong dengan ajal. Dan menariknya di sini Allah langsung sampaikan, barang siapa dijauhkan dari neraka, itu dulu yang dimention sama Allah. Untuk menunjukkan apa? Betapa mengerikannya neraka yang menanti orang-orang yang kemudian dia terhanyut dengan kehidupan dunia. Di dalam Quran surah An-Nazi'at, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa tuh yang berlebih-lebihan, dia kemudian berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia sampai-sampai dia teh lalai dengan tujuan dia ada di dunia, maka baginya itu adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi barang siapa yang sepanjang kehidupannya, nggak peduli usianya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, sepanjang kehidupannya dia teh memelihara rasa takut kepada Allah. Dan dia bisa menjaga hawa nafsunya agar tidak terperdaya dengan dunia tadi. Justru dia menggunakan dunianya untuk kepentingan akhirat, bagi dia adalah jannah, maka itulah kemenangan. Maka nggak peduli berapa usia kita sekarang, kita mulai mengevaluasi. Kira-kira udah benar belum ya hidup kita? Ajal yang datangnya tadi nggak jelas kapan waktunya, karena itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kita banggakan di dunia ini akan hilang. Yang tersisa hanyalah amal-amal yang secara ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah, ini aku lakukan untukmu. Karena begitu banyak kadang-kadang amal solih yang gak kelihatan sama orang. Jangan-jangan ternyata amal solih yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikhlas menjalankannya adalah ketika kita berbakti sama orang tua. Atau ketika kita ngurusin mertua. Atau ketika kita ditimpa sama ujian, kemudian kita ngerasa, Allah aku ridha, ya Allah aku ridha, ridha ya Allah aku ridha. Ternyata boleh jadi yang itu. Sementara amal-amal yang kita kira besar, nih saya infak sekian, terus ternyata terbersit rasa ria di sana, ujub di sana. Ternyata kemudian tidak ada nilainya. Itulah pentingnya kita muhasabah. Kemarin juga habis tahun baru ada begitu banyak kajian berkenaan tentang muhasabah. Dan kadang-kadang bergulirnya waktu, bergulirnya rutinitas dari satu hari ke hari membuat kita lupa layaknya orang-orang di waktu asar. Wal asr, kata Allah, demi masa, demi waktu asar, demi waktu senja. Para mufasir menjelaskan tentang wal asr, demi masa, demi waktu yang begitu cepat bergulirnya. Tahukah, salah satu rezeki yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah waktu. Banyak orang ngerasa sedih sekali kalau ditipu. Aduh, saya ditipu, kehilangan uang 10 juta. Sedihnya sampai berhari-hari.
tapi dia nggak ngerasa rugi ketika waktunya berlalu sia-sia. Berlalu dihabiskan dengan apa? Nonton sinetron, nontonin iklan. Kalau sekarang yang muda-muda nontonin film-film di streaming service, scrolling Instagram, scrolling TikTok. Kenapa nggak sedih kehilangan waktu? Lupa betapa pentingnya waktu. Ada yang sedih, gampang sekali sedih ketika diomongin sama tetangga, ketika di ini di itu, tapi dia nggak sedih ketika waktu yang dikasih sama Allah justru dia pakai buat ngomongin orang. Bu, saya nggak ada maksud buat ngomongin orang ya. Ini mah bukan gibah, jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Tapi ya, ini mah bukan gibah ya, bukan suuzon. Saya teh dia sendiri nggak sadar waktunya dia pakai buat ngegibah, nyebarin rahasia orang. Anak-anak, ada yang sedih sekali ketika kemudian anak-anaknya nggak lulus SBMPTN, nggak lulus masuk PTN ini itu dan seterusnya, marah sama anak. Ada yang sedih ketika anaknya nggak bisa masuk pekerjaan yang bisa bikin dia jadi sultan. Kapan sih kamu nih punya rumah? Kapan sih kamu nih punya mobil? Kapan sih kamu nih bisa ngasih mamah cucu? Tapi dia nggak sedih. Anaknya masih kecil, mama temenin aku main dong. Nanti dulu mama sibuk. Mama ajarin aku ini, mama nggak ngerti. Udah kamu sama ustazah aja sana belajar. Kadang-kadang kita itu double standar. Sukanya nyari kekurangan orang lain, sukanya nyalahin orang lain, tapi kita lupa bahwa salah satu rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar adalah waktu. Kenapa dia begitu besar? Kenapa? Padahal itu nggak ada bayarannya. Nggak bisa kan kita beli ke mall, aduh ada tas bagus, mau beli dong tasnya, ini saya bayar pakai waktu. Nggak bisa. Apa sih yang kita beli dengan waktu? Kita membeli surga, Bu Ibu. Surga yang kekal, yang selama-lamanya. Mau sebahagia-bahagianya kita di dunia, mau sesoleh-solehnya anak kita di dunia, kita ngerasa hidup kita tuh Masya Allah indah sekali, cuman sebentar. Kalau usianya 40 tahun berarti bahagianya 40 tahun. Kalau usianya 50, 60, 70, 90 sekalipun, maka bahagianya ya udah segitu doang. Tapi kalau tidak mempersiapkan bekal ke akhirat, begitu sakaratul maut saja sudah kerasa itu. Orang-orang beriman pada saat sakaratul maut disambut oleh malaikat-malaikat yang bercahaya. Tapi orang-orang yang berdosa, yang lebih banyak dosanya, orang-orang yang fasik, orang-orang calon penghuni neraka, disambut malaikat yang hitam kelam, padahal malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tapi hadisnya ya begitu. Bahkan ketika ruhnya akan dicabut seperti apa? Seperti tulang-tulang yang kemudian ada kanan kirinya, taruh tulang ikan ya, di kanan kiri lalu ditarik dengan kasar. Sangat menyakitkan. Itu baru sakaratul mautnya. Belum di dalam kubur. Orang-orang calon penghuni neraka bahkan di dalam kubur pun sudah diazab dengan azab kubur. Makanya kata ulama, salah seorang ulama, Said Hawa nama beliau, dalam bukunya Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa, salah satu cara kita untuk kemudian bersemangat dalam beramal solih adalah dengan zikrul maut. Ingat-ingat sama mati, gak peduli berapapun usia kita. Waktu yang bisa membeli agar kita sakaratul mautnya mudah. Waktu yang bisa membeli supaya pada saat kita di dalam kubur nanti Allah lapangkan kubur kita. Allah jadikan sebagai taman-taman surga. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang salih. Dan sendirian kita nanti di sana. Sesusah-susahnya kita di dunia, kita mungkin masih ada suami, masih ada anak, masih ada cucu nantinya.
Tapi di sana enggak, kita sendirian dan enggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah juga yang bisa membeli surga. Tadi di awal disampaikan ya, yang bisa memutus segala cita-cita, harapan kita adalah apa tadi? Ajal. Maka di mana balasan itu disempurnakan? Nanti di surga. Ada yang mungkin cita-citanya di dunia ingin cantik, tapi kata Allah nggak boleh tabaruj. Kata Allah kemudian harus menutup aurat dengan sempurna, maka dia tutupi kecantikannya. Orang nggak bisa kemudian melihat segala kecantikannya. Di surga sama Allah dikasih kecantikan yang mengalahkan segala kecantikan wanita dunia. Di dalam Al-Quran kan banyak ya cerita tentang bidadari-bidadari surga. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah yang lebih mulia, wanita-wanita dunia yang masuk surga atau bidadari surga? Kata Rasulullah SAW, wanita-wanita dunia yang masuk surga lebih mulia dibandingkan bidadari surga dikarenakan sholat mereka, puasa mereka, ketaatan-ketaatan mereka. Itu baru tentang cantik. Padahal bidadari surga itu kalau dia celupkan seujung jari kelingkingnya saja ke langit dunia, niscaya silau kita semuanya dikarenakan saking cantiknya. Itu baru bidadari surga. Wanita dunia yang masuk surga jauh melampaui itu semua. Makanya kata Ustadz Duman Alihan menjelaskan tentang ayat-ayat berkenaan tentang bidadari surga. Kenapa yang diceritain bidadari surganya, bukan wanita dunia yang masuk surganya yang diceritain? Dikarenakan tidak ada kata-kata di alam dunia ini yang mampu menjelaskan kecantikan wanita dunia yang masuk surga. Gak mampu logika kita membayangkan bagaimana cantiknya wanita dunia yang masuk surga. Jadi yang selama kehidupan dunia para perempuan-perempuan menutupi aurat dengan sempurna, menundukkan pandangannya, menjauhi tabaruj dan seterusnya, oke, sama orang-orang di sekitarnya mungkin gak dianggap sebagai wanita paling cantik dan seterusnya begitu ya, tapi di surga Allah berikan balasannya. Para perempuan yang selama ini menjaga kesuciannya, pada saat mungkin teman-temannya ada yang nakal-nakal sedikit, gangguin suami orang, gangguin bujang-bujang, sabar dia sama suaminya. Walaupun suaminya udah semakin keriput, semakin menua, sabar mendampingi suaminya. Suaminya yang tidak segagah dulu, tetap dia kemudian bersama dengan suaminya menjaga pernikahannya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin suaminya berjaya, lalu mungkin ada ujian ekonomi, tidak lagi seberjaya dulu, tetap kemudian setia bersama suaminya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput atas segala amal-amal soleh kita. Dibelinya dengan apa tadi? Waktu. Kalau kita betul-betul menggunakan waktu dengan baik. Ya kalau sekarang mah rajin ngaji, rajin ini, rajin itu dan seterusnya. Dulu masa mudanya ngapain? Ya namanya juga masa muda teh, kongko lah teh. Namanya juga masih muda, menikmati hidup dulu. Itu pun bagian dari evaluasi kita. Sejauh mana dulu, silahkan kita sama-sama muhasabah, evaluasi. Coba ingat-ingat dulu pas umur 20-an, umur 30-an, 40-an. Dipakai buat apa dulu masa mudanya? Udah belum dipakai untuk kebaikan-kebaikan? Kalaulah Allah meminta pertanggungjawaban untuk setiap detik yang dikasih sama Allah, bisa nggak kita pertanggungjawabkan? Itulah wal asr, demi masa, menunjukkan betapa pentingnya waktu yang Allah kasih kepada kita gratis, tapi nggak semuanya kita manfaatkan dalam kebaikan. Wal asr juga kata sebagian mufasir bermakna waktu asar. Apa pentingnya waktu asar? Waktu asar adalah waktu yang sering dilalaikan. Zaman dulu para sahabat biasanya pulang kerja teh asar, ba'da asar tuh selesai semuanya. Waktunya bersantai-santai, sampai sekarang juga gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya nongkrong di depan rumah waktu asar. Anak-anak biasanya bersantai-santai main ke depan rumah waktu asar. Sebagian mufasir kemudian menyampaikan waktu asar juga mencerminkan waktu senja. Apa itu waktu senja?
usia mungkin sudah di atas 40 tahun, sudah cenderung mapan, kayaknya pencapaian-pencapaian sudah tercapai. Ini waktunya saya istirahat, Neng. Dulu udah membesarkan anak begini, udah capeknya udah lewat. Sekarang mah waktunya menuai. Kata siapa? Kalau kata orang Sunda mah ceuk saha. Kata siapa usia 40 tahun ke atas waktunya bersantai. Kita masih hidup di dunia, masih dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipikir mentang-mentang usia 50 tahun, usia 60 tahun, usia 70, 80, kemudian kita bisa bilang di hadapan Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan lagi, dah saya mau dah tua. Ini kan saatnya bersantai-santai, saatnya buat nongkrong-nongkrong, ngegosip, kumpul-kumpul sama teman-teman ke kafe-kafe. Kan sekarang musim ya, ibu-ibu umur 50-an, 60-an nongkrong di kafe, ngalor ngidul. Gitu. Yang diomongin teh, yang ngomongin orang, kesuksesan anak masing-masing. Kalau silaturahim biasa ya mangga, menjalin kemudian tali pertemanan silahkan. Tapi kalau sudah melanggar syariat, menghabis-habiskan waktu, nggak tahu itu namanya amal soleh atau bukan. Apalagi sekarang hiburan banyak sekali, di TV, di YouTube, media sosial, ngabisin waktu. Kan ini waktunya istirahat. Tidak. Kapan waktunya istirahat, Bu Ibu? Di surga. Itu waktunya istirahat di surga. Maka wal asr, kata tadi sebagian mufasir, juga adalah peringatan bagi orang-orang yang merasa aman dikarenakan sudah memasuki usia senja. Merasa sudah cukup amalnya, merasa sudah waktunya untuk bersantai. Tidak. Maka wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi serugi-ruginya. State-nya itu rugi. Kenapa? Karena banyak manusia menghabiskan waktu untuk perbuatan yang sia-sia. Bahkan lebih buruk lagi kalau dalam kemaksiatan ya. Kecuali siapa? Kecuali yang beriman, beramal solih, saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Apa saja amal solihnya itu yang nanti akan kita bahas untuk mengoptimalkan sisa usia kita. Tapi kemudian dikarenakan adanya ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa usia kita sepanjang apapun bisa menjadi kebaikan atau bisa menjadi malapetaka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ya, ada sahabat ini bertanya, nih kehapus nih bagiannya ya. Wahai Rasulullah, manusia mana yang dikatakan baik? Beliau menjawab, yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Panjang umurnya, usianya panjang, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kemudian baik. Ditanya juga, lalu manusia mana yang dikatakan jelek? Tanya laki-laki tadi. Beliau kemudian menjawab, yang panjang umurnya namun jelek amalnya. Maka kedudukan kita tidak ditentukan dengan seberapa panjang usia kita, tapi ditentukan dengan bagaimana kita menghabiskannya. Maka kalau kita berdoa, jangan hanya minta ya Allah panjangkan usia, bukan hanya itu, tetapi kita minta ya Allah tolong isi usiaku nih dengan amal-amal kebaikan. Maka sebelum kita masuk ke bagian berikutnya tentang bahagia, tentang amal soleh dan seterusnya, kita coba tanya. Gak usah dijawab, tanya ke diri masing-masing. Sudahkah kita sepanjang usia kita, berapapun usia kita sekarang, 20, 30, 50, 70, coba kita ingat-ingat. Apakah kita sudah mengoptimalkan setiap detik usia kita? Setiap hela nafas kita, setiap detak jantung kita yang Allah karuniakan kepada kita cuma-cuma gratis, bisa nggak kita bertanggungjawabkan? Bisakah kita menjawab kalau kita ditanya untuk setiap potensi yang Allah berikan kepada kita, peluang amal soleh yang Allah kasih sama kita, bisa nggak kemudian kita pertanggungjawabkan? Kalaulah belum, maka ini saatnya kita kemudian berubah.
banyak-banyak beristighfar, memperbaiki diri, mengoptimalkan sisa usia kita. Pertanyaannya, Teh, kalau gitu kayaknya hidup saya berat banget, Teh. Apa nggak boleh bahagia? Justru sesungguhnya dalam amal-amal yang ikhlas terhadap kunci-kunci kebahagiaan nan hakiki, kebahagiaan di dunia yang berterusan hingga ke surga. Kenapa? Karena bahagia itu, Bu Ibu, gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli dengan harta, gak bisa dibeli dengan kedudukan, gak bisa dibeli dengan anak, cucu, rumah, kendaraan, gak bisa. Bahkan kebahagiaan gak bisa dibeli dengan jalan-jalan. Kebahagiaan hanya bisa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu letaknya ada di pikiran atau di hati? Ada yang jawab pikiran, ada yang jawab hati. Ada segumpal daging dalam diri kita yang kalau itu baik maka baiklah keseluruhannya. Itu bukan otak, hati. Makanya kadang-kadang ada orang teorinya tuh bagus, banyak teorinya. Kan kata Allah harus bersyukur, tapi dah gimana saya nggak bisa bersyukur. Dalam pikirannya dia tahu dia harusnya bersyukur, tapi hatinya nggak bisa bersyukur. Bahagia nggak? Nggak. Sama Allah dikasih ujian demi ujian, tantangan demi tantangan. Dalam otak dia tahu, cek ustazah mah harus bersabar. Tapi kenapa ya hati teh susah bersabar? Maka kebahagiaan letaknya di dalam hati. Ngerasa hidup teh, rungsing, nggak bisa bahagia, banyak masalah. Nelpon ke anak, mama pusing, mikirin ini mikirin itu, jalan-jalan yuk. Ngajakin anak jalan-jalan, pengen seneng-seneng katanya, makan-makan, belanja-belanja. Iya, pada saat sama anak-anak, pada saat belanja, pada saat nongkrong, happy sebentar, bahagia sebentar. Begitu pulang ke rumah, dihadapkan lagi dengan realita. Bahagia enggak? Enggak. Itulah bahagia tidak bisa dibeli, karena hati kita milik Allah. Hati kita milik Allah, bukan kita yang menguasai. Maka yang bisa memberikan kebahagiaan di dalam hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha memiliki cinta, Allah lah yang maha memiliki bahagia. Maka tekad kita adalah kita ingin mencintai Allah dengan sepenuhnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, untuk kita menjemput cinta dan bahagia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengoptimalkan sisa-sisa usia kita adalah memperbanyak taubat. Apa keuntungan orang yang usianya pendek? Kalau dia berbuat kemaksiatan, kemaksiatannya masih sedikit. Walaupun ruginya ya kebaikannya boleh jadi juga sedikit kalau tidak dioptimalkan. Sepanjang dengan usia kita bertambah, maka kemudian sepanjang itu pula begitu banyak peluang dosa dan kemaksiatan kita. Tadi kan kita sempat ya, beberapa detik, beberapa menit kita minta diri kita untuk muhasabah. Udah belum ya setiap detik teh baik? Kebayang saya teh udah 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau dihitung detiknya banyak sekali. Gak bisa jamin ini semua waktu yang Allah karuniakan teh bersih. Maka inilah waktunya kita untuk bertaubat. Bahkan mungkin ada yang masih menyimpan sisa penyesalan di masa lampau. Salah satu penyebab tertinggi penyakit-penyakit masa tua adalah stres. Bukan kata saya, kata dokter. Saya ulang ya Bu Ibu, salah satu penyebab utama penyakit-penyakit masa tua adalah stres. Karena pada saat stres ada zat-zat hormon-hormon yang dikeluarkan yang merusak tubuh. Salah satu penyebab stres adalah penyesalan-penyesalan yang terjadi di masa lampau.
Penyesalan apa? Coba aja dulu ya. Coba aja dulu saya teh ngedidik anak dengan baik, mungkin anak saya nggak akan nakal kayak sekarang. Coba aja kalau dulu saya teh ngedidik anak begini, mungkin anak saya sekarang nggak akan lupa sama saya. Coba aja kalau dulu saya begini, coba aja kalau dulu saya begitu. Mungkin kadang-kadang sebagai manusia teh ada perasaan seperti itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah janganlah kamu mengatakan jika begini maka begitu. Gak boleh kita berandai-andai. Apa yang boleh? Begitu kita sadar terhadap kesalahan kita. Begitu kita tersadar, teringat bahwa kita dulu pernah salah langkah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang ingin menghafalkan Al-Quran, coba aja dulu ya ngafalin Quran teh pas umur 20 tahun, 30 tahun. Sekarang umur sudah 40, umur udah 50, susah mau ngafalin Quran. Kata setan membisikkan, udahlah gak usah mikirin ngafalin Quran. Umur ge 40, 50, 60. Ya, karena salah satu kerjaan setan, ini salah satu kerjaan setan adalah membuat manusia berputus asa sehingga dia meninggalkan amal solihnya. Atau ada yang kemudian dulu salah mengambil keputusan hingga sekarang dia merasakan konsekuensi buruknya. Setan membisikkan, udahlah, hidup kamu mah memang sudah nestapa, dulu sih kamu kayak gini. Sekarang tah rasain, gak akan berubah, seumur-umur kamu bakalan susah. Itu bisikan setan. Tapi Allah minta kita apa? Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Bahkan kemudian ayat ini originalnya ditujukan kepada orang-orang yang dulu melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Membunuh, berzina, riba, pokoknya dosa-dosa yang besar. Bahkan orang-orang yang dosa-dosa besar sekalipun kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera bertaubat. Tapi gimana cara taubat yang benar? Kita harus betul-betul sadar sama dosa-dosa kita. Kadang-kadang manusia teh lupa dosanya apa. Kenapa? Karena kan panjang, usianya bertambah terus, aktivitasnya bertambah terus, lupa sama dosa-dosanya. Itulah pentingnya kita berzikir. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ciri-ciri orang bertakwa di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15 dan seterusnya, salah satunya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka yang di waktu sahur, di waktu akhir malam banyak beristighfar. Kenapa? Butuh waktu, butuh khusyuk untuk bisa ingat-ingat dosa-dosa kita. Kalau pagi tadi disampaikan sama Ibu MC, udah sibuk masak, beberes, ini itu, lupa sama dosa-dosa. Maka dengan kita duduk istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kebayang itu memori-memori dulu. Oh iya ya dulu teh saya begini. Oh iya ya dulu saya begitu, ya Allah banyaknya dosa saya, ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang ketika kita sadar dengan dosa-dosa kita, kita sesali, bukan malah dibanggakan. Misalnya ada yang sekarang sudah hijrah, menutup aurat dengan sempurna, dulunya membuka aurat, bahkan sempat kemudian dipamerkan kemana-mana jadi foto model. Mungkin yang tidak menutup aurat, kan ada foto model menutup aurat, ada yang tidak menutup aurat. Ketika ingat malah dibanggakan, dulu saya mah juga cantik pakai pakaian begini-begini. Jangan, justru disimpan. Atau dulunya misalnya pernah banyak punya pacar, malah cerita ke anaknya, dulu ya
Kamu mah nggak tahu mamah dulu gimana. Sekarang aja kamu ngelihat mamah keriput, dulu mamah itu tukang bikin patah hati orang. Malah dibanggain. Pacaran teh nggak boleh, mendekati zina teh nggak boleh. Jangan dibanggakan, justru harus dimintakan taubat sama Allah Subhanahu wa taala, harus disesali. Sudah disesali, maka kemudian kita minta ampun dengan sepenuh-penuh penyesalan, lalu kemudian tidak diulangi lagi. Entah itu kemudian dosa-dosa yang sudah lampau maupun dosa-dosa yang sedang dihadapi sekarang. Kenapa ini yang saya sampaikan pertama kali? Karena seringkali ketika orang berbicara tentang mengoptimalkan sisa usia, langsung masuk ke dalam bab teknis. Ibadah ini, ibadah itu, tapi lupa ada si penggerogot amal. Ada yang akan mengurangi kedudukan kita di surga. Apa itu? Dosa-dosa yang belum kita taubatkan. Ini adalah salah satu amal soleh yang jangan sampai kita terlupa. Kita ingin pada saat nanti kita dibangkitkan, sudah tidak ada lagi catatan dosa yang belum kita taubatkan. Kita ingin pada saat sakaratul maut nanti, kita ini disambut sebagai calon penghuni surga. Bahkan kalau bisa, bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tapi sudah dimaafkan. Itu kan doa yang suka dibaca di bulan Ramadan ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, maka maafkanlah kami. Kalau minta ampun, dosanya masih dicatat. Di hari akhirat nanti dibacakan di hadapan kita. Kamu dulu dosa ini, diampuni. Tapi emang mau dibacain dulu? Kerasa tegangnya, takutnya kayak apa? Gak mau, saya mah gak mau. Maka kita minta pemaafan dari Allah, bersih sama sekali. Yang ada catatan 1, 2, 3, 100, 1000, 1 juta, sekian kesalahan dimaafkan, terhapus semuanya. Itu yang kita harapkan. Setelah itu kita bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari apa? Suuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, belum masuk ke dalam bab teknis ibadah, ini masih amalan di dalam hati kita. Tadi apa? Salah satu penyebab yang bikin sakit di masa tua? Stres. Salah satu penyebab stres adalah suuzon sama Allah. Apa suuzon sama Allah? Buruk sangka sama ketetapan Allah. Kenapa hidup saya begini? Kenapa suami saya begitu? Kenapa anak-anak begini, begitu, dan seterusnya dan sebagainya, padahal saya sudah berusaha ya Allah sebaik mungkin. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Maka kalau tadi Quran surah Az-Zumar ayat 53 adalah hal-hal yang kita lakukan, kita minta ampun, ini adalah tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Bahasa orang kekiniannya sudah takdir. Kenapa Allah jadikan demikian? Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak terlampau bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan juga jangan terlampau gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Inilah orang-orang dengan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram, bahagia, ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Habib Ali Zainal Abidin menjelaskan tentang ayat ini. Apa kata Al-Habib? Kata beliau, orang-orang dengan jiwa yang mutmainnah, bagi dia sama saja apakah diuji dengan kesulitan maupun kemudahan, apakah diuji dengan kegembiraan maupun kesedihan, apakah diuji dengan kelapangan maupun kesempitan. Kenapa?
yang terpenting bukan ujiannya, tapi yang terpenting bagaimana meresponnya. Karena dia yakin, seyakin-yakinnya setiap ujian yang Allah hadapkan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing dari kita teh punya ujian, gak peduli usia berapapun. Ujian adalah sebuah keniscayaan kehidupan. Maka orang-orang yang jiwanya tenang, hidupnya bahagia, tentram, kata beliau, masih perkataan dari Al-Habib Habib Ali Zainal Abidin menjelaskan, mereka melihat ujian sebagaimana niscayanya orang yang melihat matahari terbit di pagi hari, matahari terbenam di malam hari. Orang kan gak ada yang heran ya lihat matahari terbit. Ada gitu yang heboh manggil tetangga, bu matahari terbit. Gak ada. Kenapa? Udah wajar dah, tiap pagi juga matahari terbit. Begitu matahari terbenam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matahari terbenam, kan gak ada. Sudah wajar matahari terbenam. Maka orang-orang yang betul-betul memahami hakikat ujian, hakikat takdir, bahwa segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dihadapkan dengan ujian, ketika dihadapkan dengan musibah, mereka menganggap itu sebuah keniscayaan. Hadza qadarullah. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang sabar diajarkan apa? Begitu ada musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya adalah milik Allah. Ini segalanya adalah ketetapan Allah. Inilah orang-orang yang kemudian jiwanya tenang, tentram. Yang kayak gini bu-ibu gak bisa dibeli dengan harta, gak bisa dibeli sama anak, hanya bisa kita jemput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sisa-sisa usia kita berapapun itu, kita muhasabah hati kita, ada gak sih hal-hal yang kita masih uzon sama Allah? Padahal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang ngasih kita makan setiap hari, yang ngasih kita nafas, yang ngasih kita anak, ngasih kita suami, ngasih kita orang tua. Allah yang ngasih semuanya. Mungkin gak Allah zalim sama kita? Gak mungkin. Maka dari sana kita pun belajar, cara kita untuk ridho adalah dengan meyakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan mungkin membebani kita melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada masa di mana kita ngerasa capek. Bukan capek fisik, capek perasaan. Ya Allah, kapan ini ujian akan selesai ya Allah? Masing-masing kita ujiannya beda-beda. Ada ujiannya dari finansial, ada yang ujiannya dari pasangan, ada yang ujiannya dari anak, dari tetangga, dari orang tua, dari mertua. Ada yang ujiannya dari penyakit, dari kesehatan. Sampai capek kita rasanya. Rasanya kita mau ngomong, ya Allah gak sanggup, ya Allah tolong, gak sanggup. Tapi apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Trust me. There is nothing I give you that you cannot bear. Gak ada sedikit pun yang Allah berikan kepada kita yang kemudian kita gak sanggup untuk capai, untuk laksanakan, untuk jalankan. Allah tidak akan memberikan beban di atas pundak yang salah. Dan dalam setiap ujian ada peluang pahala. Bukankah itu tadi di awal yang sedang kita bahas? Bagaimana memanfaatkan setiap waktu supaya menghasilkan pahala. Salah satu cara kita melompat naik tingkatan surganya adalah melalui ujian. Yang kadang-kadang kata Rasulullah SAW, Allah memberikan ujian kepada seorang hamba karena Allah sayang sama hamba tersebut. Allah ingin mengambil kerat-kerat kesabaran, kerat-kerat tawakal supaya kemudian ditinggikan kedudukan kita di surga. Tentunya mentang-mentang kita dikasih ujian tadi bukan berarti kita diam aja. Kan kata Allah tadi pasti selesai, tinggal ongkang-ongkang kaki nungguin aja kemudian tring tiba-tiba masalah selesai, ujian selesai. Tentunya tidak. Mentang-mentang kemudian kan yang penting mah tinggal nungguin ajal datang ya. Enggak juga kita isi dengan sia-sia.
Tapi kemudian yang keempat yang kemudian kita coba muhasabah adalah sholat kita. Sholat ini bukan hanya sekedar amal sholih, tapi juga jalan mendapatkan kebahagiaan, jalan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Karena melalui sholatlah turunlah pertolongan Allah. Insya Allah kan hafal di sini ayatnya, biasanya ibu-ibu majelis taklim tuh hafal ayat-ayat populer ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ayat ini sudah kita hafalkan entah dari zaman kapan. Tapi sejauh mana kita merasakan betul-betul maknanya? Sejauh mana setiap kali sholat itu kerasa beban aktivitas fisik, kemudian infak aktivitas fisik, ke suami apa semua aktivitas fisik. Begitu tentang hati, aduh berat sekali. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Ini salah satu tips yang disampaikan oleh salah seorang ustazah di Bandung, namanya Ustazah Aan Hani. Beliau mengambil salah satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa istighfar itu dia membersihkan hati, meruntuhkan noda-noda. Salah satu penyebab yang kadang-kadang bikin kita kemudian susah memaafkan, itu bukan berarti kemudian kita tuh bukan pemaaf, bukan. Tapi boleh jadi ada bagian hati kita yang keras sehingga susah kemudian untuk memaafkan. Dan masing-masing dari kita tuh suka punya kayak gitu. Maka kemudian kita perbanyak istighfar kita. Kata beliau, kadang-kadang saya sampai harus istighfar 1000 kali. Sekali duduk itu. Ada yang saking saya keselnya, kehelnya sama orang, saya istighfar sampai 5000 kali teh. Untuk betul-betul kemudian memaafkan. Yang kedua, disampaikan oleh Sayyidah Hawa, supaya hati kita itu punya hati yang lapang, mudah memaafkan, terhindar dari berbagai penyakit hati yang lain adalah zikrul maut. Zikrul maut berarti kita ingat dengan kehidupan hari kiamat, hari akhirat. Apa yang kita ingat tentang bab maaf? Di akhirat nanti, orang-orang yang belum memaafkan orang lain, sekalipun bukan dia yang salah. Jadi misal nih, ada orang salah sama kita belum memaafkan. Kalau kita mau masuk surga sekalipun, sudah dikasih nih peluang mau masuk surga, udah siap masuk surga, nanti kita akan tertahan karena ada urusan muamalah yang belum selesai. Jadi pas mau masuk, wait a second, tunggu dulu. nanti dulu. Ini dulu ada si fulan. Dulu dia berbuat salah kepada kamu dan kamu belum memaafkan. Sebelum masuk surga, selesaikan dulu. Saya ya Allah kalau udah ingat itu, gak jadi saya nyimpen tuh perasaan-perasaan tuh. Takut Bu Ibu, kita boro-boro ya masuk surga aja belum tentu. Tapi ngebayangin kalau udah bisa masuk surga, terus ketahan gara-gara kita belum maafin orang. Pilih mana? Mau cepet-cepet masuk surga atau mau nahan-nahan maaf? Ya. Kalau saya mah mendingan pikir cepet-cepet masuk ke dalam surga ya. Makanya pada saat kita sulit memaafkan, yang kita ingat-ingat, ya Allah, saya ini ingin segera masuk surga, mudah-mudahan dengan saya memaafkan seluruhnya, Engkau akan mempercepat aku masuk surga, enggak ada lagi yang menghalangi untuk bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, untuk menyembuhkan sisanya tadi. Cara kita menyembuhkannya adalah kita harus ingat, setiap musibah, kesalahan orang yang dilakukan kepada kita, semuanya terjadi dengan seizin Allah yang Maha Bijaksana. Kita mungkin berpikir, kenapa sih orang itu kayak gitu sama saya? Harusnya hidup saya tuh nggak begini. Ya. Lah, ini Allah yang Maha Bijaksana sudah mengizinkan terjadi. Allah yang Maha Bijaksana kira-kira mungkin salah nggak? Nggak mungkin. Allah adalah yang Maha Adil. Maka jika terlintas di dalam hati kita, nggak adil orang ini sama kita, ini terjadi sudah dengan seizin Allah. Mungkin nggak Allah tidak adil dengan kita? Nggak mungkin.
Tadi di sesi materi juga disampaikan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mungkin gak Allah membiarkan itu terjadi sama kita untuk zolim sama kita? Gak mungkin. Maka kembali lagi ke dalam bab-bab akidah berkenaan tentang takdir, qada dan qadar, bagaimana kita ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyakiti kita adalah orang, manusianya ada. Tapi yang mengizinkan itu juga terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin salah dalam menetapkan takdirnya. Mudah-mudahan dengan kita mengingat 3 hal ini, Allah mudahkan kita memaafkan, dan Allah percepat kita untuk masuk surga. Allah ringankan langkah kita ke surga, dan Allah jadikan hati kita mudah untuk bahagia. Sehingga ketika kita ingat peristiwa yang menyakitkan tadi, apa yang kita rasakan? Itu mah dulu, biarinlah bobodoran, itu mah lucu-lucuan dulu. Itu mah orangnya dia memang kayak gitu, ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah. Kalau orangnya belum berubah. Bahkan lebih tinggi lagi, ya Allah itu orang temeni zolim, saya sih nggak sedih sama saya sedih sama dia. Tolong kasih dia hidayah ya Allah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Nah, itu yang diteladankan Rasulullah SAW. Ketika ada umatnya yang ingkar, Rasulullah SAW justru mendoakan. Maka bukan hanya dapat pahala maaf, tapi dapat juga pahala mendoakan. Siapa tahu benar Allah jadikan orang itu berubah karena perantaraan doa kita. Masya Allah, berlipat ganda lagi pahalanya ya. Allah alam bisawab. Gitu mungkin ya, insya Allah. Hapunten untuk salah dan kurangnya. Afwan, Ustazah, masih ada satu pertanyaan. Ustazah, Afwan, masih ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya masalah tentang infak subuh. Ya sedekah subuh maksudnya. Kalau sedekah subuh itu kan setiap pagi ya, setiap pagi. Nah kalau misalkan kita kumpulin dulu, baru dapat berapa hari atau berapa minggu, baru kita salurkan, gimana? Atau harus setiap hari disalurkan atau gimana ya Bunda? Masya Allah. Inilah kemudian alhamdulillahnya kita menjadi seorang muslim ya. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya barakallahu fikum ya untuk ibu yang bertanya, baik penanya kedua maupun pertanyaan pertama gitu ya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu semuanya menunjukkan bahwa kita semua ingin menjadi lebih baik begitu ya. Barakallahu fikum jami'an. Berkenaan tentang infak, alhamdulillahnya sebagai seorang muslim kita sudah diberikan keteladanan. Siapa teladan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya beberapa istri yang kemudian menjadi teladan bagi para muslimah. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para muslimah yang solihah, yang kemudian memberikan teladan juga kepada kita hingga ke akhir zaman. Dan alhamdulillahnya berkenaan tentang infak subuh atau infak kapanpun begitu ya. Apakah itu kemudian langsung kita keluarkan? Apakah kemudian kita tumpuk dulu? Kata para ulama, yang mana saja yang sesuai dengan hatinya kita. Kenapa? Ada dulu 2 di antara sekian istrinya Rasulullah SAW rajin sekali infak. Bahkan sampai disampaikan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang kemudian ahli infak. Salah satu amalan andalannya itu berinfak. Tapi kemudian ada salah satu dari istri Rasulullah SAW yang tipe infaknya itu begitu ada keluarkan, begitu ada keluarkan, begitu ada keluarkan. Dengan alasan apa? Ingin mengejar keoptimalan amalan yang rutin dilakukan. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala suka sama amalan yang kontinu walaupun sedikit-sedikit. Yang satu lagi, kalau mau ngasih infak tuh dikumpulin dulu. Lalu kemudian dilihat mana ya yang paling membutuhkan. Dia kumpulin lalu kemudian diserahkan. Beliau melakukan yang sedemikian untuk apa? Mengoptimalkan fungsi infaknya. Supaya infak teh dikasih sama orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi nunggu sampai kemudian ketemu orang yang betul-betul butuh dikeluarkan. Mana nih yang mana? Mana saja yang paling sesuai sama kita. Karena bagi keduanya ada keutamaan.
Yang kurang utama adalah yang tidak berinfak. Jadi yang manapun itu, baik kita infak setiap pagi maupun kita kumpulkan, nunggu sampai ketemu yang kemudian pas, maka kemudian kita keluarkan. Kalau tipenya susah nyimpen uang tuh gini, udah dikumpulin buat infak, terus nanti gampang tergoda, ih ada diskon, aduh ini ada yang rusak pancinya, butuh beli panci baru, nah mendingan yang setiap hari. Takutnya udah ngumpulin infak, uangnya nggak jadi dipakai buat infak ya. Tapi ada yang kemudian tiap hari dia ketemu sama orang-orang yang itu-itu aja, nggak butuh-butuh amat nih sama infaknya. Ya udah dia kumpulin dulu sampai nanti dia berkunjung misalnya ke panti asuhan atau dia berkunjung ke tempat duafa, baru dia dikasihkan sekaligus. Tiap-tiap orang peluang amalnya beda. Kita yang ngelihat yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sepanjang hidup kita untuk secara konsisten berinfak. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan menjawab ya, insya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada bunda-bunda yang sudah bertanya, dan juga terima kasih kepada guru kita Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Karina Hakman. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sudah dikirim ringkasannya melalui grup kajian muslimah ya. Bunda-bunda yang salihah, sebelum kita pulang, di sini ada pengumuman, satu pengumuman wisata hati Masjid Az-Zikra, zikir dan muhasabah ke Masjid Al-Jabar Gede Bage dan wisata lainnya sekitar Gede Bage Bandung. Yang ingin ikutan silahkan. Pelaksanaannya pada hari Rabu tanggal 8 Maret dengan pembimbingnya Ustadz Zainil Haq dan juga Ustazah Ajeng Kamalia. Biayanya 199.000. 400.000 masih kembali 1.000 ya Bu. Ini udah dengan makan dan minum dan juga kendaraan ya. Disediakan juga kendaraan. Jadi 200.000 kurang dikit ya. Itu udah dapat makan, minum dan juga transportasi. Yang ingin daftar silakan daftar dengan Ustazah Ajeng langsung. Itu bisa dicicil minimal 50.000. Bisa dicicil dari sekarang. Yang mau daftar silakan. 50.000 itu udah jadi kayak DP Bu, kayak DP udah tanda jadi gitu ya. Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Saya pengen banget ikut Bu, tapi sayang majelis salim saya yang di Jakarta hari ini pas tanggal segini tawakufan, jadi saya nggak bisa ikut deh. Saya pengen banget ikut sama ibu-ibu. Satu lagi Bu, saya belum ketemu dengan pimpinan kajian muslimah. Kan waktu itu kita udah pernah berencana ingin ziarah ke makam murabi kita ya. Ya, doain Bu, doain saya biar saya bisa tembus ke pimpinan kajian muslimah. Mudah-mudahan disetujui, kita bisa pergi bareng ziarah ke makam guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham di Gunung Sindur, insya Allah. Sebelum kita tawakufan ya Bu ya. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada hari ini, dan juga jamnya udah mulai jam 11. Ibu-ibu udah mulai gelisah duduknya, udah mulai kanan kiri karena ngelihat jam udah jam 11. Biasanya kayak gitu ibu-ibu, karena jam 12 sholat zuhur harus menyiapkan makan siang untuk suami dan anak-anaknya. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu hari ini. Mudah-mudahan semua niat dan langkah kaki ibu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu